Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar sobat kelautan dan perikanan? Selamat datang kembali di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Bersama saya kali ini sudah hadir di ruangan podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, yaitu seorang tenaga ahli yang juga merupakan dosen Fakultas Pertanian jurusan Perikanan dan Kelautan, Bapak Dr. Insinyur Abdullah Aman Damai, MSI. Apa kabar Pak Aman? Baik Mas Pauji, Alhamdulillah. Pak Aman, Pak Aman Damai sebagai seorang tenaga ahli dalam penyusunan RZWP 3K, benar Pak ya? Benar. Nah ini kita bakal ngebahas banyak kali Pak tentang RZWP 3K nih Pak. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, Pak Aman perkenalkan diri dulu dong dengan Sobat Kelautan dan Perikanan. Silakan Pak Aman. Baik, terima kasih Mas Pauji. Selamat siang pada seluruh Sobat Kelautan Perikanan. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Mas Pauji dan DKP ini untuk berkenalan dengan Sobat Kelautan Perikanan. Jadi nama saya ini agak aneh gitu, mungkin dalam tanda petik. Namanya Abdullah Aman Damai. Tapi mudah-mudahan ini menjadi suatu harapan Pak. Iya. Mudah-mudahan nama adalah sebuah harapan Pak ya. Aman dan damai mudah-mudahan. Amin. Jadi saya ini Mas Pauji dan Sobat Kelautan Perikanan, saya sehari-hari bekerja sebagai dosen, di Fakultas Pertanian. Jadi Fakultas Pertanian itu ada banyak jurusan, termasuk salah satunya jurusan Perikanan Kelautan. Ada 10 jurusan. Gitu. Salah satunya ada Perikanan dan Kelautan. Nah, Perikanan Kelautan sendiri ada 3 program studi. Ada 3 program studi lagi. Ada budidaya, kemudian ada pengelolaan sumber daya akuatik atau perairan. Gitu. Kemudian ada ilmu kelautan. Nah, itu ada 3. Jadi alhamdulillah cukup bagus perkembangannya. Alhamdulillah. Nah, saya itu adalah salah satu dosen di jurusan Perikanan Kelautan, khususnya itu di peminatan di program studi sumber daya akuatik gitu. Nah, kebetulan di dalam tim ahli ini saya ditugaskan oleh dekan sebagai ketua tim. Oh ini saya langsung ngobrol dengan ketua timnya berarti ya. Itu suatu kehormatan buat saya nih. Dan DKP sudah mendapatkan kesempatan untuk berbincang banyak tentang RZWP 3K nih. Dengan langsung ketua timnya nih. Iya, terima kasih. Ini sebagai kehormatan sangat bagi kami Pak Pauji. Jadi seperti itu, penanggung jawabnya sendiri adalah dekan Profesor Irwan. Kemudian saya ketua tim ditugasi. Dan di tim ini banyak Pak. Jadi ada Dr. Hengki, itu beliau ahli GIS dan ilmu kelautan ini. Kita ikutkan. Pak Dr. Hengki. Iya, Dr. Hengki. Kemudian ada Bu Rara. Jadi beliau ini di manajemen sumber daya akuatik. Kemudian Ibu Dharma juga sumber daya akuatik dan kelautan. Serta Pak Denny dari budidaya. Jadi semua aspek di ini kita coba. Semua aspek dari kelautan dan perikanan ya, kita lengkapi. Dilibatkan gitu ya, agar komprehensif. Dan banyak lagi staf pendukung yang lain gitu. Agar maksud kami menjadi optimal. Menjadi optimal, kami membantu pemerintah Provinsi Lampung, DKP dalam penyusunan RZWP 3K. Dalam menyiapkan itu. Nah, iya, silakan. Mas Pak Aman, kita langsung ke substansi nih. Ya. RZWP 3K, apa sih itu Pak RZWP 3K? Mungkin Sobat Kelautan dan Perikanan ini banyak yang belum paham nih RZWP 3K itu apa sih? Mulai dari tujuan dan fungsinya RZWP 3K itu apa? Silakan Pak Aman. Jadi RZWP 3K itu singkatan sebenarnya. Jadi RZWP 3K Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi kita tahu bahwa wilayah provinsi ini, Provinsi Lampung dalam hal ini, itu memiliki wilayah perairan. Bukan hanya darat saja. Nah, jadi RZWP 3K ini bukan hanya darat saja ya? Jadi wilayah Lampung ini bukan hanya darat. Iya. Ada perairannya. Ada perairannya juga. Perairannya itu perairan laut 0 sampai 12 mil. Nah, itu kan dikelola provinsi. Iya, betul. Ya, di luar itu pusat gitu. Nah, RZWP 3K adalah ditujukan untuk mengatur ini, melakukan zonasi atau pengaturan di wilayah perairan 0 sampai 12 mil itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini disebut sebagai wilayah pesisir. 0 sampai 12 dan pulau-pulau kecil. Dan pulau-pulau kecilnya. Maka disingkat RZWP 3K. Nah, ini tidak lain
ditujukan untuk mengatur zonasi tadi dan difungsikan agar sumber daya yang terdapat di wilayah perairan dan pesisir ini dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran wilayah dan masyarakat tentunya, serta terjaga kelestarian keberlanjutan. Itu salah satu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Salah satu tujuannya mungkin itu Pak ya. Tetap menjaga keberlanjutannya tadi ya, kelestarian dan kealaman alam, kelestarian dan manfaat ekonominya bisa kita nikmati untuk pembangunan, tapi dia terus ada gitu. Tetap terus ada ya, sustainable ya. Sustainable. itu. Jadi kalau dilihat dari tujuannya mulia sekali kan. Iya. Nah, mudah-mudahan di dalam pelaksanaan dan implementasinya juga demikian gitu. Itu yang kita harapkan sangat. Gitu. Seperti itu ya. Pak Aman, tentang implementasi PP 21 nih tahun 2021 nih tentang penyelenggaraan penataan ruang terkait kebijakan pengelolaan ruang laut terhadap penyusunan RZWP 3K apa itu Pak? Nah, ini kan ada apa ya? Ada semacam pola pikir atau diskursus antara kita. Kita ini kan manusia ini hidup di darat. Nah, kadang-kadang berpandangan wilayah ruangnya itu lingkungannya hanya darat saja. Padahal kan enggak. Perairan ini kita bahkan di Indonesia ini lebih luas perairannya daripada daratannya. Lebih luas perairannya daripada daratannya. Itu. Nah, selama ini penataan ruang darat dan laut ini sudah ada. Tetapi seolah-olah berjalan sendiri-sendiri sepertinya, seolah-olah seperti itu. Jadi kelautan itu sendiri ditatanya, kemudian daratan juga ditata sendiri. Nah, PP 21 tahun 2021 itu mengamanatkan agar dua ini sinergi gitu, sinkron. Memang selama ini sudah ada upaya-upaya, tetapi tidak tersistematis di dalam satu kebijakan peraturan setingkat undang-undang dan PP gitu. Nah, ini sudah ada sekarang. Yang sudah ada melalui PP 21 ini Pak. Nah, konsekuensinya ini sekarang memang ada di dalam pengaturan atau zonasi di laut itu dan darat ini ada kadang-kadang inkompatibilitas, ketidaksesuaian lah kira-kira. Jadi di darat misalnya kawasan lindung, ketika airnya bukan kawasan lindung atau sebaliknya. Nah, benar. Kan gitu. Nah, PP 2121 menghendaki sinkronisasi otomatis gitu. Otomatis baik laut maupun darat ini harus menyesuaikan agar bisa kemudian mungkin di Lampung lebih dikenal nyekrop. Lebih klop ya. Lebih populer lah bahasa itu kan kali ya. Kalau bahasa sinkron segala itu mungkin kita impor ya. Tapi nyekrop mungkin lebih populer gitu. Lebih populer ya benar. Untuk itu ada implikasinya. Kita harus merevisi gitu rencana yang sudah ada. Tidak bisa dielakkan. Nah, pemerintah mengambil kebijakan di laut didahulukan, di perairan dirobah, kemudian nanti baru disesuaikan dengan daratnya. Nah otomatis DKP dalam hal ini sebagai otoritas yang diberi kewenangan untuk itu, nah memulai duluan ini tahun ini harus selesai, kira-kira. Tahun ini harus selesai. Ya harus selesai. Nah nanti kalau di laut ini revisi dari rencana zonasi ini selesai, baru diserahkan ke darat, kemudian disinkronkan. Ya tentunya bukan diserahkan seperti menyerahkan, tentunya tetap harus terkoordinasi gitu kan. Nah ini, tetapi dalam timetable-nya tata waktunya laut didulukan gitu. Oh gitu. Ya. Jadi dalam penyusunan ini berarti siapa saja Pak yang dilibatkan Pak? Selain Dinas Kelautan berarti ada tata ruang juga? Iya seluruh, ada namanya Pokja, kelompok kerja. Ada kelompok kerjanya kelompok kerja, tapi ketuanya DKP gitu. Oh iya. Ketuanya DKP agar kerjanya tersistematis. Seluruh stakeholder dan seluruh sektor, mulai dari perhubungan, misalnya pertambangan, kehutanan, pariwisata gitu. Jadi yang masih ada hubungannya dengan laut dan perairan itu ya. Benar. Jadi itu semua ini Pak Uji. Nah, tugas kami sebagai penyusun ini ikut membantu DKP dalam mengkoordinasi ini. Itu kira-kira. Jadi ya atas kepercayaan dari DKP, alhamdulillah kami bisa melakukan kerja itu ya tentunya besar ya dan berat ya. Tapi ya
harus Harus dilakukan diselesaikan dengan demi kemaslahatan masyarakat tadi. Itu kira-kira Mas Fadli. Nah, Pak Wan, saya pernah baca nih. Saya pernah baca bahwa RZWP 3 juga ada batas waktunya nih, batas waktu untuk dikaji ulang gitu. Bener nggak itu? Benar. Bener. Jadi itu berapa lama tuh? Minimal 5 tahun sebenarnya baru dikaji ulang lagi, direvisi. Ini kan belum nih, kita baru. Itu ada syarat tertentu ya? Ada term and condition-nya nggak? Ada. Misalnya ada proyek strategis nasional gitu, yang belum terakomodasi di dalam Bencana alam mungkin bisa ya. Dan bencana alam juga. Terus kemajuan teknologi, ada temuan misalnya temuan deposit mineral tertentu gitu, yang besar, yang bisa berpengaruh besar terhadap perekonomian negara misalnya. Itu berarti direvisi kembali. Direvisi. Ya? Tapi ada batasnya 5 tahun gitu ya. 5 tahun. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung dirubah gitu ya. Nah, tapi kebetulan ada kebijakan nasional yang besar ini, Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan gitu perubahan terhadap perencanaan tata ruang, termasuk rencana zonasi, yang mana kemudian diturunkan dalam bentuk PP 2121 itu. Oh, itu ya. Ya, ada term and condition berarti ya. Nah, sehingga perubahan kebijakan nasional itu menjadi sandaran bahwa ini harus direvisi gitu. Memang seperti itu. Agar terpenuhi amanat itu tadi. Agar terpenuhi amanat tadi ya. Seperti itu. Pak Wan, ini next pertanyaan nih. Tahapan dan proses yang sudah dilakukan oleh Provinsi Lampung nih di dalam penyusunan RZWP 3K nih. Seperti apa tuh, Pak Wan? Nah, ini sedikit kebetulan gitu. Kebetulan sebelum amanat 2121 itu ada, sudah ada beberapa keinginan untuk diakomodasi gitu, kepentingan-kepentingan tertentu yang belum terakomodasi di dalam RZWP 3K tadi ya. Nah, kemudian itu termasuk dari Dewan waktu itu, Dewan DPRD Provinsi Lampung. Nah, kemudian DKP Provinsi, pemerintah provinsi melalui DKP itu memfasilitasi juga pengumpulan data, kira-kira seperti itu. Yang mana sih, apakah benar ini perlu akomodasi, perlu perubahan? Kan perubahan nggak bisa dilakukan dengan ujuk-ujuk seperti itu. Tiba-tiba dilakukan tidak bisa. Dilakukanlah pengumpulan data oleh DKP. Kami kebetulan diminta untuk membantu, gitu. Unila ya. Nah, kita membantu itu tahun 2020. Nah, entah bagaimana, secara kebetulan tahun 20 tuh keluar Undang-Undang Cipta Kerja itu. Yang tahun 21 berikutnya keluar PP yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tadi, yang mengamanatkan, mensinkronkan antara darat dan laut. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada upaya pada tahun 20 untuk menginventarisasi masalah, pada tahun 21 memang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi untuk merubah itu. Nah, jadi itulah dasarnya kenapa ini harus direvisi. Karena memang sudah perintah kebijakan yang lebih tinggi gitu lah. Dan memang logis dan memang diperlukan secara sistem untuk mensinkronkan antara darat dan laut. Iya, itu pasti ya. Itu pasti. Nah, untuk itu sudah banyak yang dilakukan oleh provinsi. Yang tentunya yang pertama menginventarisasi masalah itu. Nah, ini metodenya banyak, yang mana diinginkan oleh provinsi ini seluruh stakeholder terlibat, seluruh sektor terlibat, dan seluruh daerah yang ada di Provinsi Lampung. Jadi mulailah provinsi melakukan diskusi-diskusi, konsultasi publik dari tahun 20 itu, 21 dan sampai sekarang. Jadi itu yang sudah dilakukan, pengumpulan data, kemudian menyerap aspirasi melalui FGD antara lain di semua kabupaten kota yang memiliki wilayah pesisir dan perairan. Jadi ada 7 kabupaten kota. Ada 7 kabupaten kota ya. Mulai dari pesisir barat, kemudian Tanggamus, Pesawaran, termasuk Bandar Lampung, Bandar Lampung, Lampung Selatan, kemudian Lampung Timur dan Tulang Bawang. Jadi ada 7. Nah, kita mendampingi DKP FGD nih udah dua kali.
Udah 2 kali di ya? masing-masing itu. Dari tahun 2020 itu sampai sekarang 2 kali Pak ya? Iya, di masing-masing itu. Kebetulan di tahun 2022 ini ketujuh-tujuhnya itu dilakukan sudah satu kali di tempat. Nah nanti diundang lagi dalam diskusi yang lebih besar gitu. Bertempat di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Ya, seluruh wilayah itu diundang. Nah jadi kemudian juga dilakukan berbagai pengumpulan informasi yang terbaru, termasuk dari berbagai pihak termasuk misalnya dari Pertamina Hulu. Jadi mereka memiliki kepentingan untuk meningkatkan kinerjanya dengan mengembangkan wilayah baru di perairan Lampung. Nah itu juga walaupun wewenangnya di pusat, tetapi wilayah kan tetap di Lampung. Ya, otomatis di harus Lampung. disediakan alokasinya. Begitu juga sektor-sektor yang lain, misalnya pertambangan, kehutanan, pariwisata. Ini banyak nih perkembangan. Misalnya di Lampung Timur ada wilayah yang mereka inginkan itu dikembangkan sebagai wilayah wisata bahari gitu. Wisata bahari. Wisata pantai dan wisata perairan. Nah itu harus sebisa mungkin kan diakomodasi dengan alokasi ruang gitu yang cukup. Itu Mas Pauji. Jadi kita lakukan analisis mulai dari analisis isi kemudian sampai kepada yang analisis sifatnya dengan bantuan teknologi misalnya GIS gitu. Yang bahan dari DKP kemudian dari berbagai sumber itu kita lakukan analisis kemudian kita konsultasikan tentunya ke DKP lagi kan. Kemudian DKP nanti baru akan mengundang berbagai pihak nih. Ini memang kerja yang berat nih Pak ya. Makanya kalau saya ngeliat tadi timnya kalau orang-orang luar biasa semua di tim. Maraton itu kerjanya maraton gitu. Sejauh ini itu Mas Pauji yang sudah dilakukan. Sudah dilakukan sendiri. Oke Pak. Pak, saya pernah baca nih Pak berdasarkan Permen KP 28 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang ya laut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, terus pengendalian, pengawasan dan pembinaan. Itu bagaimana Pak cara merumuskan 5 poin tersebut di dalam MATEK atau materi teknis RZWP 3K Provinsi Lampung itu Pak? Jadi terima kasih nih luar biasa nih Mas Pauji pertanyaannya saya kira. Jadi pendekatannya yang kita gunakan itu pendekatan sistem. Jadi semua ini jadi holistik itu intinya holistik. Nah, jadi mulai dari perencanaan kan intinya tuh 3 itu. Jadi perencanaan, implementasi dan pengendalian gitu. Itu penataan ruang. Nah, memang ada sub-subnya lagi tadi seperti yang disampaikan ada beberapa poin itu kan. Nah, jadi memang kita di RZWP 3K ini lebih ke arah ranah perencanaan. Oh, ranah perencanaan karena rencana zonasi kan ranah perencanaan. Nah, memang sebenarnya itu bukanlah awal tapi memang bagaimanapun satu lingkaran kita harus mulai dari satu titik kan. Benar. Nah itu titiknya perencanaan. Sama di manajemen kan itu. Ada planning dulu. Organizing dan seterusnya. Nah ini sama sebenarnya konsepnya sama. Jadi kita mulai dari perencanaan tetapi bukan berarti ranah implementasi enggak gitu. Termasuk di dalam mulai dari FGD ini itu implementasi itu secara simultan ditampung di situ. Toh ruang ini kan nggak kosong, sudah ada kegiatan itu. Bukannya ruang kosong kemudian kita rencanakan enggak, sudah ada kegiatan perhubungan sudah berjalan selama ini pariwisata sudah berjalan. Nah artinya implementasi juga terikutkan di situ. Jadi secara simultan. Begitupun dengan pengawasan dan pengendalian, termasuk kita tahu isu belakangan ini ada pencemaran di Teluk Lampung misalnya kan. Nah ini menjadi isu-isu yang tren gitu dibicarakan oleh publik. Benar. Nah, itu juga menjadi poin-poin evaluasi kita di dalam. Jadi sekaligus di dalam penyusunan RZWP 3K ini sudah disinggung atau di kancah semua ini. Jadi perencanaannya kita misalnya alokasi ruang dan lain-lain. Kemudian ada masukan dari masalah implementasi termasuk terminal khusus misalnya. Terminal khusus dan
ada istilah agak teknis TUKS namanya. TUKS. Terminal untuk kepentingan sendiri. Singkatannya agak lucu. Nah, kalau TUKS itu sudah ada di dalam wilayah DLKP, DLKR namanya. Daerah kepentingan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan. Jadi sudah ada sektor perhubungan itu yang mengatur di sana. Nah, kalau terminal khusus itu ada di sana namanya TUKS, tetapi kalau di luar wilayah itu namanya Tersus atau terminal khusus. Nah, ini banyak. Jadi misalnya ada industri beton pracetak itu, Wika. Ini kan berkembang di Lampung nih. Yang produksinya itu dipakai di Jawa untuk jalan tol dan lain-lain. Itu produksinya di dekat Bakahuni situ. Oh, di situ. Iya, situ. Nah, itu membutuhkan terminal mereka untuk mengangkut produksinya dan mengangkut bahan bakunya. Terminal khusus pelabuhan atau jetty gitu. Jetty. Nah, itu perlu ruang kan? Iya, Nah, perlu ruang. sekarang sudah berjalan. Nah, ini harus diakomodasi. Jadi sekaligus perencanaan dan implementasi. Ya. Sekaligus juga pengawasan dan bagi pengendalian. mangrove yang sudah rusak Terdampak gitu. Nah, terdampak dari kegiatan dan lain-lain yang ada itu harus dimasukkan di dalam RZWP itu. Kira-kira. Jadi itu kerja yang kami lakukan, Mas Pauji, ini sangat bersemangat nih jadinya. Harus dong, Pak. Demi kemaslahatan tadi, Pak. Ya, agar maksudnya juga sobat kelautan perikanan ini tune in juga gitu. Benar, Jadi agar ini tersampaikan secara luas. Jadi kira-kira itu, Mas Pauji. Itu, Pak, ya. Jadi yang bisa saya sampaikan. Nah, ini terakhir nih, Pak. Sebelum kita mengakhiri podcast nih, Pak. Harapan terhadap dokumen final Matek perairan pesisir RZWP 3 yang sedang disusun nih, Pak. Apa, Pak, harapannya, Pak? Ya, terima kasih. Ini yang paling utama mungkin. Makanya saya taruh terakhir sebenarnya. Terima kasih ini, Mas Oji, kami bisa bersuara melalui podcast ini. Ya, ini harapan kami, tentunya juga harapan semua gitu ya, terutama dari DKP yang kita bantu agar ya dokumen materi teknis ini dapat bermanfaat dan sifatnya komprehensif. Jadi dapat mau mengakomodasi semua kepentingan, nggak ada kepentingan yang ditinggal gitu. Kepentingan ekonomi tertampung, kepentingan lingkungan Tertampung juga, kelestarian tadi ya, Pak. Begitu juga masyarakatnya secara sosial ekonomi itu tidak hanya menjadi penonton gitu. Nah, itu salah satu poin yang penting juga tuh. Nelayan jangan terpinggirkan. Ya, benar. Nelayan termasuk masyarakat pesisir yang lain, pertanian pesisir. Ini kan biasanya terdampak juga mereka ya. Iya, biasanya pembangunan investasi mereka jadi penonton. Akhirnya semula pemilik lahan atau ruang kemudian hilang kan. Jadi buruh dia. Ya, ini yang kalau harapan kami tentunya RZWP ini dapat menjadi instrumen. Dapat menjadi terdampak positif juga bagi masyarakat pesisir. Dan menjadi instrumen pengaturan. Nanti kan perizinan semua itu melihat ke sana. Kan gitu antara lain. Nah, dengan itu terjadilah proses itu tadi, implementasi menjadi bagus, pengawasan menjadi lebih mudah, pengendalian juga dengan demikian. Jadi memang dimulai dari perencanaan yang baik. Perencanaan tadi. Nah, itu harapan kami. Mudah-mudahan itu harapan kita semua tentunya dan dapat dicapai. Amin. Baik, Pak Aman, terima kasih nih atas waktu dan informasi yang disampaikan kepada Sobat Kelautan dan Perikanan ini. Semoga menjadi informasi yang dapat berguna buat Sobat Kelautan dan Perikanan nih, Pak ya. Nah, Sobat Kelautan dan Perikanan, sebelum saya closing, bagi Sobat Kelautan dan Perikanan yang ingin mengakses informasi tentang dunia perikanan, dunia kelautan dan perikanan khususnya di Provinsi Lampung, dapat mengikuti IG Kelautan dan Perikanan Lampung di IG-nya Kelautan dan Perikanan Lampung, Facebook Kelautan Perikanan Lampung LPG, dan web dkp.lampungprof.go.id. Nah, itu dia tadi obrolan kita dengan, sebenarnya obrolannya sangat singkat ya, Pak. Sebenarnya masih banyak nih yang mau kita bahas. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi di perkembangan yang ada, nanti kita bakal undang Pak Aman lagi. Terima kasih, Pak Aman. Terima kasih, Mas Pauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.